Sebab menurut duta besar ini kurang 24 jam daripada menteri yang dilantik baru itu, menteri Indonesia, saya lupa siapa menteri luar ini, terus datang mengajukan untuk bergabung dengan BRICS. Menjelaskan alasan keinginan Indonesia ikut serta dalam BRICS yang terdiri dari aliansi 5 negara. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Indonesia bergabung dengan BRICS guys. Jadi dampaknya untuk Indonesia apa? Penasaran guys? Saya juga penasaran. Kita akan sama-sama nonton video ini dan sebenarnya sudah lama guys. Masyarakat Agung BRICS pernah diadakan dan Indonesia adalah salah satu panel yang hadir, tapi belum ada konfirmasi sama ada Indonesia sah bergabung dengan BRICS atau tidak guys. Jadi kita akan nonton dalam video ini. Apa pendapat kalian guys? Nanti komen di ruang komentar di bawah. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan moga-moga video yang saya bawakan untuk kalian semua ini bisa memberikan wawasan, memberi hiburan buat semua yang menonton. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita sama-sama nonton video yang satu ini seperti apa guys. 1, 2. Menurut pemerintah Rusia, keputusan Indonesia untuk menyatakan minatnya bergabung dengan BRICS sudah sesuai dengan ideologi yang dianut Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan bahwa saat ini Indonesia ingin menjadi bagian dari kelompok negara yang satu pemikiran. Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok atau kubu manapun di dunia modern, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dan kami sangat senang bahwa Presiden Indonesia yang baru mengambil keputusan tersebut. BRICS ini tadinya cuma BRIC, sekarang S, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah inilah yang kesel gitu, tatanan ekonomi dunia dikuasai oleh G7. Padahal G7 itu tidak merepresentasikan ekonomi dunia. Nah oleh karena itulah mereka bikin gitu. Indonesia nggak diundang. Karena di mata BRICS Indonesia terlalu feminin. Feminin? BRICS ini harus galak. Indonesia feminin. Menciptakan tatanan baru, moneter internasional baru, bank dunia baru buat mereka gitu-gitu ya. Tapi BRICS ini cuma Cina yang unggul gitu. Dari 25,7, China-nya 18,5, sisanya masih memble semua gitu. Jadi susah juga kan. Orang masalah domestiknya masih berat gitu. Nah tapi inilah shifting global power yang juga membuat Amerika menganggap Cina nih musuh, Rusia musuh gitu. Guys, sebentar guys. Jadi G7 ini adalah gabungan ekonomi negara-negara ekonomi besar juga, tapi kalau tidak salah saya G7 Rusia tidak terlibat kalau tidak salah saya, antara macam itulah. Dan mungkin lawan daripada G7 ini adalah BRICS guys, Brazil, Rusia, China, India, dan juga South Africa. Tapi kalau Indonesia berjaya masuk ke dalam BRICS ini, mungkin ekonomi Indonesia ini akan lebih kuat guys, lebih kukuh gitu. Sebab BRICS bukan saja memberi kelebihan kepada dia punya ahli-ahli kongres dan juga ahli-ahli negara-negara yang bersatu ini, tapi juga memberikan banyak manfaat guys. Macam kalau saya tidak salah, BRICS ada macam yang dikatakan tadi lah, ada bank sendiri, new bank lah yang membolehkan daripada satu negara dan ke satu negara itu transfer duit secara begitulah, dana secara macam itu saja. Tapi cuma negara-negara yang berdaftar di bawah BRICS saja yang bisa melakukan itu semua. Ada lagi, kalau tidak silap, ada lagi satu, kalau saya tidak salah guys, BRICS juga ada IBF guys. Di mana IBF ini, kalau saya salah mohon betulkan guys memberikan bantuan kepada mana-mana negara yang terjejas ataupun kekurangan dana saat-saat gentar lah gitu, saat-saat genting gitu kan, perlu duit. Jadi IBF kah IMF antara tuh, lupa saya guys. Jadi kalau ada yang tahu coba komen di ruang komentar di bawah nanti.
Tapi kalau menurut saya, kalau Indonesia bergabung dengan BRICS ini bakal menjadi satu kuasa besar baru di ASEAN nih guys. Let's go, kita sambung nonton. Itu pendapat saya pribadi lah guys tadi ya. Apa untungnya Indonesia gabung BRICS? Keuntungan Indonesia. Duta Besar Rusia. Nah, jadi ini yang betul-betul bikin saya penasaran lah. Sebab menurut Duta Besar ini kurang 24 jam daripada menteri yang dilantik baru itu, menteri Indonesia, saya lupa siapa menteri luar ini, terus datang Presiden mengajukan untuk Indonesia Prabowo bergabung Subianto dengan BRICS menjelaskan guys. alasan keinginan Indonesia Nah, ikut ini. serta dalam BRICS yang terdiri dari aliansi 5 negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Pasalnya, hal ini tidak lain demi memperluas kemitraan Indonesia secara global, terutama di bidang ekonomi. Menurut Prabowo, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap berada dalam semua tempat dan tidak mencondongkan diri dalam blok tertentu atau non-blok. Keputusan ini pun disambut positif berbagai pihak mulai dari anggota DPR hingga guru besar beberapa universitas ternama di Indonesia. Dengan mengajukan diri bergabung BRICS merupakan langkah strategis pemerintah dan negara, terutama dalam menentukan arah dan sistem ekonomi Indonesia dalam pentas global. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Netral. Indonesia menuju BRICS. Keinginan bergabung sudah dinyatakan oleh Menlu Sugiono saat berada di Rusia. Bakal jadi keuntungan atau justru jadi beban. BRICS sendiri mencakup hampir separuh populasi dari dunia, 3,7 miliar manusia, dan 30% PDB dunia atau sekitar 450 kuadriliun rupiah. Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, ditambah lagi 2 negara minyak, OPEC, Arab Saudi dan Arab Emirat. Juga ada Iran, Mesir, Kongo. Menlu Sugiono menyebut bergabungnya Indonesia ke BRICS bukan berarti ikut kubu tertentu, tetapi aktif di semua forum. Bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, kata Pak Menlu Sugiono. Antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia. Wow guys, jadi ini satu berita yang luar biasa guys, tapi belum ada konfirmasi yang betul-betul menyatakan Indonesia itu sudah bergabung dengan BRICS atau tidak guys. Ada saya nampak beberapa artikel media video yang menyatakan sudah bergabung, ada pula yang bilang belum bergabung tetapi sudah mengajukan untuk bergabung, dan saya juga sebenarnya masih penasaran mau tahu status Indonesia ini sudah bergabung dengan BRICS atau tidak. Jadi kalau kalian tahu, nanti komen di ruangan komentar di bawah guys. Ekonomi Indonesia ini akan lebih terjamin apabila bergabung dengan BRICS. Kalau mungkin bisa memanfaatkan lah di antara negara-negara lain yang juga mewujudkan ekonomi yang baru ini. Sebab ini new, bagi saya BRICS ini new world order guys. Terpisah daripada kekuasaan ataupun kontrol ekonomi Amerika, mewujudkan satu ekonomi yang baru. Jadi ini mungkin satu pertembungan ekonomi yang bakal terjadi lah. Jadi mana yang negara yang kuat ini ekonomi dia mungkin akan lebih maju. Itu saja yang akan terjadi kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di ruang komentar di bawah. Apapun saya doakan yang terbaik untuk Indonesia dan moga berita baik yang kita akan dengar dan terima. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.